Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, dan tema di pagi ini saya beri tema iman yang membawa pemulihan. Saudara, setiap orang dari kita semua pasti menginginkan agar keadaan kita bisa semakin lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mampu memulihkan keadaan kita, yaitu dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Hari ini saudara, kita mau sama-sama belajar tentang dan merenungkan tentang kisah Bartimius dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Seorang pria yang buta yang mengalami pemulihan yang luar biasa melalui imannya kepada Yesus. Nah, mari kita belajar dari kisah Bartimius ini dan melihat bagaimana imannya yang kuat membawa kepada pemulihan dalam hidupnya. Nah, persoalannya adalah iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Ya, poin pertama saudara, kita harus punya iman yang terus bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan. Iman yang mampu memulihkan keadaan kita adalah iman yang terus bertumbuh karena mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Mari kita terus berusaha mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tanpa mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan, saudara. Nah, Bartimius saat itu mendengarkan tentang Yesus, maka bangkitlah imannya. Keadaan Bartimius saat itu sangat sulit. Sejak kecil dia itu sudah buta. Namun ketika dia mendengarkan tentang Tuhan Yesus hendak lewat di depannya, dia bertindak. Imannya itu bertindak, saudara. Dia bertindak dengan imannya, dan Bartimius adalah seorang pria yang buta, yang hidup dalam kegelapan dan keterbatasan. Namun ketika dia mendengarkan bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, nah maka ada harapan untuk mendapatkan pemulihan. Dia sudah mendengar tentang Yesus dan pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, Bartimius meyakini bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dia. Nah, meskipun banyak orang mencoba untuk menenangkannya, dia terus berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan Bartimius memiliki iman yang tidak tergoyahkan dan yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkannya dan membuatnya sembuh. Nah, poin yang kedua, iman yang selalu bangkit dan tidak menyerah. Nah, iman yang mampu untuk memulihkan keadaan adalah iman yang selalu bangkit, yang tidak mau menyerah kepada keadaan. Kita mau lihat dalam iman Bartimius ini, ia mampu, iman yang membuat ia bangkit dan tidak menyerah kepada persoalannya. Nah, di sini menjelaskan bahwa ia tidak mau kalah dengan persoalan dan rintangan yang dihadapi. Untuk sesuatu pemulihan, saudara, maka kita perlu yang namanya mengubah pusat perhatian kita, bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus. Jangan pasrah dengan keadaan, tapi mari kita beriman kepada Tuhan yang sanggup menolong menghadapi segala hambatan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, poin yang ketiga, iman yang bermental menang. Saudara, iman yang memulihkan kita adalah iman yang bermental kemenangan, mau meninggalkan status yang kalah, sulit, tertinggal, dan suka menyerah. Nah, saudara, Bartimius ini dia punya iman yang menang. Ia meninggalkan statusnya sebagai pengemis yang buta. Dia datang kepada Yesus dan dia percaya bahwa Yesus sanggup mengubah dan memulihkan hidupnya yang lama. Nah, dia punya permohonan kepada Yesus ialah pemulihan, bukan uang, bukan harta. Nah, saudara, dan Bartimius mengalami pemulihan karena iman yang mau bangkit dan menang. Setelah mendapatkan pemulihan, Bartimius tidak hanya sembuh secara fisik, saudara, tetapi secara rohani juga. Ia menjadi pengikut Yesus yang setia dan mengikutinya dalam perjalanannya. Dan Bartimius menyadari bahwa imannya yang kuat telah membawa pemulihan dalam hidupnya, dan ia hidup dalam ucapan syukur dan ketaatan kepada Yesus. Nah, mari saudara, pastikanlah kita ini memiliki iman yang percaya, yang utuh kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu mampu memulihkan keadaan kita. Seperti Bartimius, mari kita tidak menyerah dalam keadaan yang sulit sekalipun, saudara. Jangan kita berputus asa, mari kita percaya dengan tulus bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Dia memiliki kuasa otoritas yang penuh untuk memulihkan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, marilah kita mau hidup dalam iman yang kuat, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pemulihan kita. Bersyukurlah
bagi setiap pemulihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mari kita ikuti kehendaknya dengan selalu hidup dengan pengucapan syukur. Jadilah saksi yang nyata tentang kuasa iman yang membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Dan mari kita membagikan kasih dan belas kasihan Tuhan kepada banyak orang di sekitar kita. Biarlah kebenaran firman di pagi ini menuntun, menguatkan, menjadi rema yang kuat. Hiduplah di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman yang sungguh-sungguh berharap bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Percaya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dia memberikan kepada kita hari yang penuh dengan pengharapan. Percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan berkati. Immanuel.